Bab 111. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, ranker mana yang memiliki kontrol ketat terhadap semangat bela diri mereka. Sudah cukup, apakah Anda ingin semangat bela diri Anda ditentukan untuk mengebor pori-pori orang lain? Ini sama sekali tidak realistis, oke. Semua orang di sini untuk bertarung, bukan untuk bermain. Liu Chuan menyadari bahwa dia merasa egonya baik, hanya dengan sedikit kendali, itu tidak cukup untuk membuat rune. Adapun orang-orang yang menyempurnakan rune, mereka benar-benar dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda. Pengendalian mereka terhadap semangat bela diri tidak sekeras para pejuang, jadi kekuatan bertarung pengrajin simbol sebenarnya sangat lemah. Ini adalah sesuatu yang Liu Chuan harus berhasil, karena dia harus menebus hutangnya selama bertahun-tahun pada keluarga Liu. Setelah bertahun-tahun, dia tidak memberikan kekuatan apapun kepada keluarga Liu. Itu semua karena kemarahan ini. Oleh karena itu, Liu Chuan harus berhasil. Liu Chuan menahan napas, dia mengeluarkan semua ramuan yang baru saja dia konsumsi, melebur ke dalam tubuh para es, dia harus menguasai api dengan ketelitian mutlak, tidak lebih, tidak kurang. Kegagalan, masih gagal, telah gagal 3 kali berturut-turut, yang hasilnya terlalu sulit untuk dipahami. Liu Chuan tidak terburu-buru untuk mencapainya, setelah 3 kali gagal, Liu Chuan beristirahat sejenak, untuk merangkum kesalahan yang dibuatnya. Kegagalan menjadi kesuksesan memerlukan proses refleksi. Setelah beberapa waktu berlalu, Liu Chuan mulai melelehkan endokristalin sekali lagi. 10 kristal, 20 pil, itu selalu gagal. Liu Chuan akhirnya tahu mengapa peralatan tambahan harus memberinya begitu banyak endokristalin. Itu karena, baginya, tingkat keberhasilan rune terlalu rendah. Bisakah dia, Yang Yongwei, tega menghancurkan semuanya sekaligus? Sekarang, Liu Chuan harus berpikir ulang. Akankah dia berhasil menyempurnakan 100 endokristalin menjadi rune? Liu Chuan tidak percaya diri. Selain itu, memurnikan jimat sangat menguras tenaga para pejuang. Liu Chuan merasa itu lebih melelahkan daripada melawan 10 orang sekaligus dengan sekuat tenaga. Waktu terus berlalu menit demi menit, detik demi detik, meskipun tidak ada batasan berapa lama dia bisa bertahan di dalam, energi Liu Chuan masih terbatas. Pada akhirnya, hasil Liu Chuan berhenti di 75 endokristalin, 3 simbol. Pada akhirnya, Liu Chuan sudah sangat puas dengan hasilnya, karena hal ini terlalu sulit. Liu Chuan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan pelatihan, dan pada akhirnya, mengeluarkan 3 jimat yang telah selesai untuk diperiksa oleh pengrajin simbol. Liu Chuan menyempurnakan rune api paling sederhana, dengan persyaratan terendah di semua aspek. Guru, lihatlah, apakah 3 rune yang saya sempurnakan memenuhi syarat? Liu Chuan menyerahkan 3 tanda api. Pengrajin simbol melihatnya dan menganggukkan kepalanya, lumayan, Liu Chuan, kamu bisa membuat 3 rune api sejak pertama kali mempelajari teknik ini, itu benar-benar tidak mudah. Jika kamu ingin tahu apakah apimu rune telah berhasil, Anda dapat mengujinya sendiri. Liu Chuan merenung sejenak. Dari kelihatannya, ketiga rune api itu tidak dianggap indah, jadi Liu Chuan merasa telah gagal. Kalau begitu saya akan mencobanya. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan segera melemparkan mantra api ke udara. Setelah dia membuat beberapa isyarat tangan, Liu Chuan berteriak, bakar. Mantra api, tindakannya sangat akurat, hanya saja mantra apinya sepertinya tertidur dan tidak menyala sama sekali. Itu hanya menyala ketika hendak menyentuh tanah. Segera, wajah Liu Chuan disinai oleh api. Dia dapat dengan jelas melihat sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Apakah ini disebut juga simbol api? Apakah pemantik api lengkap bagus? Tidak. Itu harusnya korek api, jenis yang akan langsung padam setelah dibakar. Pada level ini, mustahil untuk menyalakan rokok, oke. Yang kedua, yang ketiga, Liu Chuan melakukan percobaan, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus, sehingga upaya budidaya pertamanya dapat dianggap gagal. Liu Chuan, jangan terlalu memaksakan dirimu dalam hal berkultivasi. Kultivasimu hari ini sudah cukup, kembalilah besok. Kata pengrajin simbol. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah, saya akan kembali besok. Lalu, pemandangannya berubah. Liu Chuan kembali ke dunia nyata, pembuatan rune memang tidak sesederhana itu. Tubuh pemurnian roh bela diri tingkat 8 telah sepenuhnya habis. Setelah Liu Chuan meminum beberapa pil, dia mengisi kembali energinya dan terus bergerak.
Hadiah pengalamannya tampak menggoda, tetapi jika dia ingin menyelesaikannya, itu akan sedikit menyakitkan. Dalam sekejap mata, Liu Chuan telah kembali ke kota Fengyang, dan berita kepulangannya segera diketahui oleh Yang Wen dan yang lainnya. Ayo, Tuan Muda Liu Chuan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu, dalam beberapa hari kamu menghilang, lelaki tua ini benar-benar mengkhawatirkanmu. Jika kamu masih belum kembali, dan sesuatu terjadi pada Fengyang kota, lalu apa yang akan terjadi? Tuan Muda Liu Chuan, kemana saja Anda beberapa hari terakhir ini? Liu Jian buru-buru bertanya, kemana saya pergi? Penatua Liu Jian, ini pasti sebuah rahasia, Anda tidak boleh memberitahu orang lain, mengerti? Adapun bagaimana menangani Liu Jian ketika dia kembali, Liu Chuan sudah memikirkannya dengan matang. Tuan Muda Liu Chuan, apakah Anda masih tidak percaya pada orang tua ini? Orang tua ini pasti tidak akan memberitahu orang lain, kata Liu Jian. Sejujurnya, Penatua Liu Jian, dalam beberapa hari terakhir ini, saya pergi ke Gunung Angin Hitam. Liu Chuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ah, Gunung Angin Hitam, apa yang kamu lakukan di tempat itu, Tuan Muda Liu Chuan? Liu Jian bertanya, tentu saja untuk meminta bala bantuan. Kata Liu Chuan, apakah hasilnya? Hei, jangan sungkan. Mereka bahkan tidak melihatku. Aku hampir kembali hidup-hidup. Semua orang di sana adalah bandit. Liu Chuan menghela nafas dengan emosi, dan bertindak seolah itu benar. Tentu saja Liu Jian juga mempercayainya, berdasarkan penilaiannya, penduduk Gunung Angin Hitam bahkan tidak akan memberikan wajah Liu Chuan. Mengapa saya harus membantu Anda, Liu Chuan, dan manfaat apa yang akan saya peroleh dengan membantu Anda? Kekuatanmu sendiri sangat lemah. Ah, sungguh, apakah surga benar-benar akan memberikan ujian besar bagi keluarga Liu kita? Liu Jian diliputi kesedihan, dia benar-benar membenci dirinya sendiri karena tidak mampu berubah menjadi anggota keluarga yang berkepala 3 dan berlengan 6. Kalau begitu, Tuan Muda Liu Chuan, apakah Anda punya cara yang lebih baik? Liu Chuan juga sangat kecewa, saya belum memikirkan cara, biarkan saya istirahat, jangan bertindak gegabah sekarang, mari mengulur waktu. Oke, kalau begitu Tuan Muda Liu Chuan, istirahatlah yang baik, saya akan keluar dulu. Liu Jian buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan. Wajah Liu Jian segera menjadi sangat menyeramkan. Haha, Liu Chuan, si bodoh ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersekongkol melawan kita? Hanya dengan dia, ini masih agak terlalu lembut. Ketika Yang Wen mendengar bahwa Liu Chuan telah pergi ke Gunung Angin Hitam, dia sangat marah, senang. Karena, setidaknya sekali, dia berada di depan Liu Chuan. Liu Chuan, apakah kamu tahu untuk pergi ke Gunung Angin Hitam? Bukankah aku tahu? Aku pergi ke sana sebelum kamu kali ini, dan mereka sudah setuju untuk bekerjalah bersama kami, jadi tunggu saja kematian. Tuan Muda Yang Wen, menurutku, waktu kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Setelah setengah bulan, orang-orang dari Blackwind Mountain bisa datang. Yang Yongwei juga merasa tindakan Liu Chuan masuk akal, tetapi situasinya sudah ditentukan. Tidak peduli bagaimana Liu Chuan berjuang, itu sia-sia. Siapa yang menyangka bahwa Liu Chuan telah merebut seluruh Gunung Angin Hitam? Terlebih lagi, jika mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada keluarga Yang, mereka pasti tidak akan memikirkannya. Di sisi lain, Liu Chuan tidak menganggur. Rune, hal terpenting saat ini adalah menyempurnakan mantra rahasia. Setiap hari, Liu Chuan menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan rune, hasilnya jelas bagus, dan hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Dan setiap hari, Liu Jian datang menemui Liu Chuan. Melihat penampilan Kuyu yang terakhir, seolah-olah dia terlalu khawatir tentang masalah kota Fengyang, dia merasa nyaman. Selain menyempurnakan rune setiap hari, Liu Chuan memiliki satu hal lain yang harus direncanakan, dan itu adalah memilih tempat yang baik. Liu Chuan menggunakan nama tanaman agrimonia untuk mencari kuburan di seluruh kota Fengyang, makam Yang Wen dan Yang Yongwei. Di dalam formasi angin, ada beberapa tempat yang memiliki ngarai sedalam ratusan ribu meter. Di atas tebing, ada gua yang tak terhitung jumlahnya, tapi Liu Chuan tidak sengaja menyembunyikan gerakannya. Sebaliknya, mereka berharap keluarga yang akan mengetahuinya, karena Liu Chuan telah memberi mereka kesan yang salah bahwa dia sedang putus asa mencari lebih banyak tanaman agrimonia.
Akhirnya Liu Chuan menemukan gua yang cocok. Gua ini sangat dalam, bagian dalamnya besar, bagian luarnya kecil. Setelah dia masuk, dia pasti bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Liu Chuan berdiri di dalam gua kecil, menyentuh dinding batu yang tidak rata, dan menyipitkan matanya. Dia sedang menghitung sesuatu, apa hasilnya jika dia bisa melancarkan ledakan dengan kekuatan besar di tempat ini. Liu Chuan memikirkan adegan ini. Pasti seru sekali, orang-orang ini pasti akan berjuang untuk mendapatkan buah Ciantus yang legendaris. Setelah masuk, Liu Chuan hanya perlu meledakkan ledakan dan memblokir satu-satunya jalan keluar, sehingga semuanya tersegel di dalamnya. Situasi seperti apa yang akan terjadi? Prajurit di ranah transformasi tubuh tidak memiliki kemampuan untuk membelah gunung dan menghancurkan batu, jadi meskipun mereka berada di level murid bela diri, masih mustahil bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Metode kejam Iron Blood. Setelah itu, Liu Chuan menggunakan tangannya untuk menyentuh dinding gua, menutup matanya, dan karena pelatihan rune, persepsi Liu Chuan meningkat pesat, perlahan memasuki semangat bela diri. Pekerjaan semacam ini, sama dengan membuat jimat, kekuatannya harus moderat, jika tidak, semangat bela diri akan langsung menghancurkan dinding batu, itu tidak mungkin. Liu Chuan membuat roh bela diri mengeluarkan suara setipis air mengalir, dia mencari celah di dinding batu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Dinding batu ini tampak rapi dan rapi, tanpa celah sedikit pun, namun kenyataannya pasti ada. Menemukannya, Liu Chuan sangat gembira saat menemukannya, dan menyimpan celah ini dalam semangat bela dirinya sampai indranya memberitahu dia batasnya. Fisika Liu Chuan tidak buruk, jadi dia tahu celah mana yang merupakan titik dampak dan mana yang bukan. Saat ledakan sedang disiapkan, yang perlu mereka lakukan hanyalah menempatkannya pada titik kekuatan ini. Proses ini berlanjut sepanjang sore. Setelah mengklarifikasi bahwa ada lebih banyak atau lebih sedikit meridian yang bisa didapat, Liu Chuan kembali ke kamarnya dan memulai persiapan terakhirnya. Pertarungan antara keluarga Liu dan yang bisa terjadi kapan saja. Pertarungan ini juga merupakan pertarungan antara generasi baru dari dua keluarga. Ketika Liu Chuan baru saja kembali keluar markasnya, dia melihat Liu Jian. Liu Jian buru-buru datang dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Muda Liu Chuan, saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan sesuatu selama beberapa hari terakhir." Liu Chuan sengaja menyembunyikan senyumannya, dan setelah mendengar pertanyaan Liu Jian, Liu Chuan pertama-tama menunjukkan senyuman tipis, dan kemudian mulai mengerutkan kening. Namun, perubahan ini secara kebetulan diketahui oleh Liu Jian. Rubah tua yang licik seperti Liu Jian paling mahir mengamati penampilannya sendiri. Dia yakin bahwa 99% kecil yang ada di hati Liu Chuan tidak akan bisa lepas dari matanya. "Hei, apa yang bisa kita temukan? Aku yakin kamu tahu lebih banyak tentang kota Fengyang daripada aku, dan aku benar-benar ingin pergi dan mencari ramuan agrimonia. Dengan begitu, keluarga Liu kita akan punya peluang untuk bertahan hidup, tapi, saat ini sangat sulit." "Baiklah, tetua klan Liu Jian, saya sangat lelah, saya harus kembali dan istirahat." Liu Chuan melambaikan tangannya, dan langsung berjalan ke base camp. "Baiklah, kalau begitu aku akan terus memantau pergerakan Yang Wen." Liu Jian berkata. Setelah Liu Chuan pergi, jejak cahaya iblis melintas di mata Liu Jian. Liu Chuan, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu. Anda pasti telah menemukan sesuatu, dan ingin menyembunyikannya dari saya dengan sengaja. Biarkan ku beritahu, ini pasti tidak mungkin." Liu Chuan kembali ke kamarnya, membuka jendela dan melihat, Liu Jian sudah menghilang. Liu Chuan tersenyum, Liu Jian, silakan beritahu mereka. Silakan, saya tidak mengharapkan apapun." Benar saja, semuanya ada dalam genggaman Liu Chuan, jadi tentu saja Liu Jian segera memberitahu Yang Wen dan yang lainnya tentang kesalahan Liu Chuan. "Tuan Muda Yang Wen, Liu Chuan pasti telah membuat penemuan penting, untuk benar-benar bersembunyi dari saya, dia tidak ingin saya tahu apa yang dia temukan." Liu Jian memberitahu Yang Wen berita itu. Yang Wen mengetahuinya, selama beberapa hari terakhir, Liu Chuan telah mencari agrimonia herba, tetapi dia tidak mempedulikannya. Benarkah? Apakah Liu Chuan benar-benar menemukan sesuatu? Yang Wen segera menjadi cemas. Kota Feng yang sangat besar, tetapi dia telah memberikan keajaiban kepada semua orang, dan semua orang mengatakan bahwa agrimonia herba sudah punah. Liu Jian, hati-hati terhadap Liu Chuan. Saya yakin Liu Chuan pasti akan mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan.
Kita harus selangkah lebih cepat dari Liu Chuan, dan bahkan mungkin malam ini. Baiklah, aku mengerti, Liu Jian berkata. Dalam permainan kecerdasan ini, sejak awal, Yang Wen dan yang lainnya jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan selangkah demi selangkah. Menurut akal sehat, begitu seseorang menemukan sesuatu yang penting bagi dirinya, mereka pasti akan segera menanganinya. Dia memahami logika ini. Benar saja, Liu Chuan membuat persiapannya sendiri di malam hari. Kali ini, Liu Chuan bahkan menipu Liu Song. Dia tidak punya pilihan. Itu adalah rencana yang bagus. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya. Di tengah malam, ketika semua orang tertidur, Liu Chuan memanggil Liu Song secara misterius ke kamarnya sendiri. Tuan muda Liu Chuan, ini sudah larut, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Set, hush, kita tidak bisa membiarkan orang lain mendengar kita, oke. Liu Chuan segera memberi isyarat diam. Liu Song melihat sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Dia dengan cepat dan hati-hati berjalan ke sisi Liu Chuan, dan berbisik, Tuan muda, apakah Anda memiliki misi baru yang ingin Anda serahkan kepada saya? Liu Chuan membuka jendela dan melihat keluar. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada orang di luar, dia mulai berbicara dengan Liu Song. Tentu saja tidak ada seorang pun di luar. Liu Jian, penatua murid bela diri tengah, sedang menyergap tidak jauh dari sana. Dengan kekuatannya, dia bisa menguping apapun. Huff, Liu Chuan, kamu pasti mati, jangan kira aku tidak bisa mendengarmu. Aku akan melihat apa yang kamu temukan. Liu Jian sangat tidak senang, karena Liu Chuan sebenarnya menyembunyikan ini darinya. Apakah dia benar-benar tidak bisa dipercaya? Liu Song, kali ini, saya menemukan sesuatu yang lebih penting di kota Fengyang. Nilainya 10 kali lipat lebih banyak daripada Agrimonia Herba. Liu Chuan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, ekspresi Liu Song langsung membeku. Benarkah? Tuan muda Liu Chuan, benarkah? Liu Song, tahukah kamu tentang buah Ciantus? Liu Chuan bertanya, apa? Buah Ciantus? Liu Jian, rubah yang baik ini, hampir jatuh dari atap. Sial, buah Ciantus, benda dewa legendaris, Liu Jian juga sangat menginginkannya. Buah Ciantus adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang, mungkin dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Bocah nakal, kamu benar-benar menemukan hal yang begitu penting, kali ini kamu tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Liu Jian sekarang punya rencananya sendiri. Dia belum siap memberitahu Yang Wen dan yang lainnya tentang penemuan buah Ciantus. Paling tidak, dia hanya akan memberitahu mereka setelah memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri. Barang bagus, tentu saja dia harus menyimpannya sendiri. Liu Song, cepat kirim beberapa murid terpercaya ke sana untuk menjaga tempat ini. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Buah Ciantus belum matang, dan akan membutuhkan waktu lama untuk matang, jadi kita harus melindungi buah Ciantus, mengerti? Liu Chuan terus membiarkan Liu Jian menguping. Ya, saya tahu, Tuan muda. Saya ingin tahu di mana buah Ciantus itu berada. Liu Lagu bertanya. Liu Chuan melihat keluar jendela, dan mulutnya bergerak-gerak. Liu Jian, dengarkan aku membawakanmu untuk mencari buah Ciantus, sebaiknya kamu tidak bisa mengikutinya. Ayo pergi, sekarang di malam hari, kita bisa menghindari pandangan banyak orang. Kita pergi sekarang, kata Liu Chuan. Setelah itu, Liu Chuan dan Liu Song menyelinap keluar dengan sangat sembunyi-sembunyi. Liu Jian sangat cerdik, dia menatap tanpa berkedip, dan saat Liu Chuan dan yang lainnya keluar, dia akan segera mengikuti mereka. Liu Chuan pertama-tama membiarkan Liu Song memilih beberapa murid yang dapat dia percayai, dan kemudian membawa mereka ke gua yang telah diputuskan Liu Chuan. Gua ini sangat jauh dari tempat ditemukannya herba Agrimonia, dan medannya sangat berbahaya. Dengan seorang murid yang menjaga tempat ini, tidak akan mudah bagi orang lain untuk memaksa masuk. Liu Chuan membawa beberapa orang dan berdiri di tebing di seberangnya. Liu Chuan menunjuk ke gua dan berkata, Liu Song, apakah kamu melihatnya? Itu gua itu, dan di dalam gua itu ada buah Ciantus. Ya Tuhan, buah Ciantus berada dalam jangkauannya. Liu Jian sangat tersentuh. Saat ini, dia punya ide yang lebih berani lagi, yaitu tidak melakukan apapun, dan tidak beristirahat sampai dia mengambil buah Ciantus itu. Tapi sekali lagi, sialnya,
luka di tubuhku semua disebabkan oleh bocah nakal Liu Chuan itu. Jika saya merampoknya sekarang, dengan Liu Chuan di sini, saya rasa saya tidak akan berhasil. Berapa jarak terjauh di dunia? Bukan karena bebek yang masuk ke mulutnya sudah terbang, tetapi bebek itu berada tepat di depan mulutnya dan dia tidak bisa memakannya. Itu tidak bisa dimakan. Rasa sakit ini, mungkin hanya Liu Jian yang tahu. Sungguh lucu, bagi Liu Chuan untuk membuat keputusan ini, bukanlah keputusan yang dibuat dalam 1 atau 2 hari secara tiba-tiba. Kalian, ambillah. Liu Chuan mengeluarkan beberapa kertas jimat, yang telah disiapkan Liu Chuan sebelumnya. Di atas kertas jimat, dia menggambar beberapa pola aneh, tapi tentu saja, itu bukan jimat. Apa ini tadi? Liu Chuan menyebutnya setan mesin terbang. Karena dia bukan siapa-siapa. Apa ini? Tuan muda, Liu Song bertanya. Ini adalah jimat komunikasi yang diberikan Tuan tua kepadaku. Tidak banyak di seluruh keluarga Liu. Jika kamu menghadapi bahaya, segera hancurkan jimat komunikasi ini. Apakah kamu mengerti? Jimat komunikasi ini memiliki fungsi yang sangat unik dan dapat merekam keadaan sekitar. Tuan tua dan saya akan segera mengetahui siapa yang menyerang Anda dan apa yang terjadi di sekitar Anda, kata Liu Chuan. Apa itu? Ada hal seperti itu? Tidak mungkin, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Liu Jian langsung tercengang. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang pejuang alam pralangit. Dia telah melihat banyak hal yang belum pernah dilihat oleh seorang pejuang transformasi tubuh. Namun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkinkah hal itu benar? Liu Jian tidak pernah berpikir bahwa akan ada jimat komunikasi seperti itu bahkan ketika dia memikirkannya. Ya, itu pasti barang berkualitas tinggi. Wajar jika dia tidak mengetahuinya. Jika orang tua ini tidak jujur, dia akan sangat dirugikan. Yang Yongwei segera menutup mulut Liu Jian dengan tangannya. Untungnya, ini melawan angin, jadi Liu Chuan tidak dapat mendengar apapun dari seberang sana. Bahkan jika Liu Chuan bisa mendengar, dia akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Liu Jian, apa yang kamu temukan? Yang Yongwei perlahan melepaskan mulut Liu Jian dan bertanya. Liu Jian merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga tahu alasan mengapa Yang Wen dan yang lainnya mengikutinya saat ini. Itu karena mereka tidak lagi mempercayainya. Liu Jian juga tahu apa masalahnya, dan pasti karena Liu Chuan sedang keluar, sehingga mereka tidak mengetahui informasi pasti tentang Liu Chuan. Saat ini, Liu Jian hanya bisa mengambil pendiriannya, dia harus bergantung pada keluarga Yang. Buah Ciantus, ini buah Ciantus. Liu Chuan telah menemukan buah Ciantus di sini. Saya mengikuti mereka ke sini. Liu Jian menjelaskan dengan jujur. Yang Yongwei tertawa, tentu saja dia tahu, bagus sekali. Kamu melakukannya dengan baik. Liu Chuan bocah nakal ini benar-benar menemukan buah Ciantus di sini. Sungguh merupakan berkah dari surga bagi keluarga yang saya untuk memberikan hadiah yang begitu bagus. Saya percaya, segera, nama United College akan diberi nama belakang Yang. Yang Wen benar-benar tidak bisa tenang, buah Ciantus. Selama dia memiliki buah Ciantus, Liu Chuan akan segera tertinggal. Siapa yang tahu fisik abnormal seperti apa yang dimiliki Liu Chuan? Dia benar-benar keluar dan segera maju ke alam transformasi tubuh tingkat ke-8 setelah kembali, menyebabkan Yang Wen merasakan bahaya. Jika dia tetap tidak mempromosikan dirinya, dia akan tertinggal jauh oleh Liu Chuan. Yun Vigo, tunggu apa lagi, sebaiknya kita segera memasukkan buah Ciantus ke dalam saku kita. Sekarang kesempatan langka, kita bertiga, bukankah kita akan menang melawan mereka? Yang Wen menunjuk ke arah Liu Chuan di kejauhan. Suaranya agak keras, Yang Yongwei langsung merasa tidak senang, dan memarahi dengan tegas, Yang Wen, sudah kubilang beberapa kali, jika kamu tidak tahan, kamu mungkin mendapat masalah. Bukankah kamu baru saja mendengarku sekarang? Liu Chuan memiliki jimat komunikasi khusus, jika kita naik sekarang, keluarga Liu pasti akan mengetahuinya. Ketika itu terjadi, rencana kita akan sia-sia, mengerti? Petik 2. Siapa yang tahu? Namun kata-kata Yang Wen menyebabkan Yang Yongwei benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yun Vigo, kalian tidak tahu tentang sifat kencing Liu Chuan, tapi menurutku tanda komunikasi itu pasti palsu. Yun Vigo, pernahkah kamu mendengar tentang tanda komunikasi seperti itu? Bagaimanapun, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Liu Chuan ini tidak pandai dalam segala hal, tapi dia paling pandai berbohong. Ayo pergi, ayo cepat. Apa yang dikatakan Yang Wen benar,
hanya orang yang berani seperti dia akan berani berpikir seperti itu. Kenyataannya, Yang Wen telah menebak dengan benar. Hanya saja, Liu Jian dan Yang Yongwei yang licik tidak berani memasang taruhan ini. Hal semacam ini penuh dengan ketidakpastian, mereka tidak dapat melakukannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih belum dewasa. Izinkan saya memberitahu Anda tidak diperbolehkan bergerak. Sama sekali jangan bergerak. Yang Yongwei berpikir berbeda dari Yang Wen. Karena Liu Chuan melakukannya dengan sempurna, tanda komunikasinya tidak boleh palsu. Yun Vigo, apa sebenarnya maksudmu? Saya benar-benar tidak mengerti. Jelas ada peluang yang sangat bagus di depan kami, namun Anda bertindak seperti ini. Baiklah. Kalian luangkan waktu untuk melihatnya, aku pergi. Petik 2. Yang Wen, kamu. Yang Wen pergi dengan cemberut, Yang Yongwei tidak punya pilihan selain membiarkan Yang Wen pergi. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah Yang Wen tidak dewasa. Hal ini menyebabkan gesekan, dan suara sumbang datang dari dalam keluarga Yang. Inilah yang ingin dilihat Liu Chuan. Yang pertama menyerang jantung, yang kedua menyerang kota. Inilah prinsipnya. Jika musuh mempunyai masalah, mereka akan kalah tanpa harus melakukan apapun sendiri. Gagasan yang dimiliki Yang Wen dalam pikirannya benar-benar berbeda dari Yang Yongwei. Pemikiran yang ada dalam pikiran Yang Wen adalah jika dia menjadi lebih kuat, Yang Yongwei akan merasakan krisis. Lagi pula, bukan dia yang memegang kekuasaan paling besar saat ini, tapi Yang Yongwei. Yang Yongwei takut dia akan melampauinya dan mencuri perhatiannya. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari keluarga yang sama? Itu masih pertarungan sampai mati. Yang Wen benar-benar salah memahami Yang Yongwei, tapi apa yang bisa dia lakukan? Yang Wen memutuskan bahwa saya tidak akan mendengarkan Anda, Yang Yongwei, dan akan melakukannya sendiri. Saya tuan muda dari keluarga Yang, menurut Anda siapa Anda? Begitu dia memikirkan hal itu, Yang Wen pasti bukan tandingan Liu Chuan, dia bisa menghabisinya dalam beberapa menit. Baiklah, ayo cepat pergi, Liu Chuan sudah kembali. Yang Yongwei dengan cepat menarik Liu Jian dan pergi. Dia telah mendengar semua yang seharusnya dia dengar, dan sekarang rencana Liu Chuan adalah bertahan di sini dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam hal ini, situasinya masih dalam kendali keluarga Yang, jadi Yang Yongwei tidak khawatir tentang Liu Chuan yang mencoba menipu mereka, dia benar-benar khawatir tentang apa yang terjadi pada Yang Wen. Ini adalah saat yang kritis, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Setelah mengatur semuanya, Liu Chuan berjalan kembali. Saat ini, sejujurnya, selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arah yang telah dia prediksi. Liu Chuan sangat bersemangat. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Liu Chuan akan tetap tertekan. Ini karena sekarang bukan waktunya untuk merayakan, dan waktu untuk merayakannya masih jauh dari sini. Tuan muda Yang Wen, dengarkan penjelasan saya. Setelah kembali ke base camp, Yang Yongwei segera pergi menemui Yang Wen untuk menjelaskan niat baiknya. Yang Wen tersenyum tipis, dia tampak sangat sopan, tetapi kenyataannya, siapapun dapat melihat ketidakbahagiaan dalam senyumannya. Yun Vigo, aku terlalu terburu-buru sekarang, aku seharusnya tidak melakukan itu. Ayah sudah mengatakannya kali ini, alasan kenapa dia memintaku ikut bersamamu adalah untuk belajar darimu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan di sini, aku yakin kamu benar. Yang Yongwei terdiam untuk waktu yang lama, dia juga orang yang berpengalaman, dan langsung ke pokok permasalahan, dan berlutut, Tuan muda Yang Wen, saya harap Anda tidak salah paham, saya, Yang Yongwei pasti akan sujud kepada dukung keluarga Yang, dan Anda, Yang Wen, akan selamanya menjadi tuan muda keluarga Yang saya. Saya pasti tidak memiliki pikiran egois, bahkan jika Anda ingin saya mati, saya akan bersedia. Akting, lanjutkan bertindak untukku. Yang paling dibenci Lao Zi adalah orang-orang sepertimu. Yang Wen merasa bahwa dia belum mempelajari hal lain kali ini, satu-satunya hal yang dia pelajari adalah akting. Orang-orang ini sangat suka berakting. Ya, dia paling benci akting. Saya seorang pejuang, apapun itu, saya akan menyelesaikannya dengan kekuatan saya sendiri. Apa itu akting? Hanya bisa dikatakan bahwa Yang Wen terlalu berpengalaman. Di dunia ini, kekuatan memang adalah penguasanya, tapi itu bukanlah segalanya. Alasan mengapa manusia menjadi manusia adalah karena mereka memiliki cara berpikirnya sendiri. Begitu mereka punya cara berpikirnya sendiri, akting pasti akan terjadi. Sekarang,
Yang Wen tidak lagi percaya pada Yang Yongwei, karena dia berakting. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan melihat sinar matahari menyinari sistem. Sekarang, semuanya sudah siap, satu-satunya yang tersisa hanyalah mantranya sendiri. Setelah pelatihan beberapa hari terakhir ini, Liu Chuan belum mengumpulkan satu pun endokristalin, dia menggunakan kuantitas tersebut setiap hari untuk membuat jimat. Jimat api, Liu Chuan sudah berhasil memproduksinya, tingkat keberhasilannya sekitar 60%. Kekuatannya juga bisa mencapai standar. Tingkat kemampuan pemahaman ini terlalu mengejutkan. Kemudian, setelah dia menguasai rune api, Liu Chuan akan mulai menciptakan ledakan tingkat pertama. Ledakan jauh lebih sulit dibuat daripada Flame Talisman. Jimat api hanya perlu membakar energi roh alam di dalam endokristalin. Langkah yang diperlukan memang kecil, tapi ledakannya berbeda. Ledakan diperlukan untuk membakar energi roh dunia dalam sekejap. Faktanya, ledakan juga merupakan salah satu jenis pembakaran, hanya pembakaran yang hebat dalam waktu yang sangat singkat. Itu bisa dianggap sebagai versi upgrade dari rune pembakaran. Hal ini mengharuskan Liu Chuan untuk mendistribusikan energi spiritual langit dan bumi ke konsentrasi berbeda di rune dan setelah mengaktifkan rune, itu akan efektif. Liu Chuan telah memahami langkah-langkah untuk melelehkan endokristalin. Sekarang, agar bisa lebih cepat, Liu Chuan telah membuat keputusan gila, kedua tangannya akan melelehkan endokristalin. Bahkan NPC pun terkejut dengan hal ini. Dua tangan, ini pastinya tidak sesulit 1 tambah 1 sama dengan 2. Di saat yang sama, kedua tangannya meleleh. Bahkan jika pengrajin simbol level tertinggi datang, dia tidak bisa menjamin bahwa kendali tangannya bisa mencapai level yang sama. Selain itu, kemurnian dan kondisi setiap endokristalin berbeda, dan semangat bela diri yang dibutuhkannya juga berbeda bukan karena metode Liu Chuan tidak bisa diduga, namun, sangat mungkin dilakukan oleh pengrajin simbol tingkat tinggi itu. Hanya saja, bagi Liu Chuan, itu sangat sulit. Baru saja menguasai metode pemurnian endokristalin, dan sekarang dia telah meningkatkan kesulitannya. Apakah dia terburu-buru untuk sukses? Bukankah ada seseorang di dunia ini yang berspesialisasi dalam seni? Untuk meningkatkan daya saingnya, ia ingin menjadi orang yang pendiam di bidang sastra dan seni. Oleh karena itu, meskipun ia bukan seorang jurusan seni, Liu Chuan tetap memaksakan dirinya untuk belajar seni dan bermain piano. Dengan puff, endokristalin di tangan kiri Liu Chuan tiba-tiba meledak sedikit. Hampir 1/5 dari endokristalin menghilang menjadi asap. Sial, aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Liu Chuan sudah memberikan segalanya. Sangat sulit untuk memperhitungkan suhu 2 endokristalin pada saat yang bersamaan. Tindakan seperti ini benar-benar realistis, dan tidak dapat dihentikan. Melanjutkan. Saya, Liu Chuan, tidak dapat dikalahkan karena sedikit penderitaan ini. Keinginan Liu Chuan untuk bertarung semakin kuat, kesulitan bukanlah alasan. Meskipun suhu endokristalin berada di ambang penurunan, Liu Chuan masih menyelesaikan peleburannya. Meski kualitasnya tidak terbaik, namun tetap bisa digunakan untuk memperhalus simbol. Endokristalin yang dimurnikan tampak dalam keadaan cair, seolah-olah berada di lingkungan tanpa gravitasi, ia berputar perlahan. Mata Liu Chuan terkulai, dia melihat kertas jimat di depannya, dan pola ledakan muncul di benaknya. Mengangkat endokristalin dengan tangan kirinya, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan roh bela diri menggambar busur elegan dengan endokristalin dan perlahan meninggalkan bekas di atas kertas. Pada saat itu, auranya seperti pelangi, dan pukulannya seperti naga dan ular, itu adalah ledakan pertama. Kesuksesan, ini diikuti oleh yang kedua. Pertama kali dia menyempurnakan 2 ledakan, itu sukses. Hal ini terkait erat dengan budidaya Liu Chuan beberapa hari yang lalu. Setelah menyelesaikan produksi, Liu Chuan segera memeriksa kekuatan ledakan. Liu Chuan sangat tidak puas. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan ledakan itu sebaik-baiknya. Dengan 200 ledakan, dia hanya perlu bergantung pada penandatanganan harian jimat oleh peralatan tambahan dan persediaan jimat endokristalin binatang iblis itu. Oleh karena itu, Liu Chuan hanya bisa menggunakan pengalamannya untuk menukarnya. Hal ini memungkinkan Liu Chuan untuk menyempurnakan rune sesuai isi hatinya. Liu Chuan menggunakan seluruh pengalamannya yang tersisa untuk menukar item, selama dia bisa memastikan bahwa dia tidak akan diturunkan jabatannya. Selama beberapa hari berikutnya, Liu Chuan menghabiskan seluruh waktunya menciptakan ledakan, yang hampir terisolasi dari dunia luar.
Tindakan Liu Chuan tidak mengejutkan Yang Wen dan yang lainnya, karena Liu Chuan sudah kehabisan akal. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, apa yang harus mereka lakukan di sisa waktu. Gunakan itu untuk menunggu kematian. 200 ledakan, selesai. Akhirnya, setelah seminggu kerja keras Liu Chuan, ledakan akhirnya menyelesaikan tugasnya. Masih ada 2 hari sampai waktu yang ditentukan bersama Raja Surgawi Hu. Setidaknya Liu Chuan mampu menyelesaikannya tepat waktu. Untungnya dia telah menyelesaikan Raja Surgawi Hu. Raja Surgawi Hu akan membantunya menundanya sedikit, jika tidak, mustahil baginya untuk menyelesaikannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keterampilan Liu Chuan dalam menciptakan rune telah mencapai level mantra peringkat 2. Dia tidak perlu membuat rune tingkat rendah ini, dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, dari 200 ledakan yang diciptakan Liu Chuan, seperempatnya berkualitas tinggi. Liu Chuan memilih ledakan ini dan menggunakannya untuk meledakkan poin utama. Liu Chuan berangkat dengan 200 ledakan. Dia tidak keluar untuk waktu yang lama, tetapi saat dia melakukannya, dia langsung merasa bahwa dia sangat keren. Haha, saya, Liu Chuan, akan meledakkan sebuah gua dan mengubur beberapa ratus orang di dalamnya. Ini cukup menarik. Saat Liu Chuan mengambil tindakan, Liu Jian segera pergi melapor. Kali ini, Yang Yongwei tidak mengikutinya, dan membiarkan Yang Wen bertemu Liu Chuan sendirian. Alasan Yang Yongwei melakukan ini adalah untuk menyembuhkan luka di hati Yang Wen. Dipisahkan oleh jurang sepanjang 10 meter, angin dingin bertiup dan membuat jubah Liu Chuan berkibar. Saat Liu Chuan hendak melompat, sebuah suara memanggilnya. Liu Chuan, tunggu. Liu Chuan menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Yang Wen. Yang Wen, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Keduanya berdiri di tepi jurang, seolah hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Yang lainnya ditakdirkan untuk jatuh ke jurang maut. Apa yang sedang kamu lakukan? Ia bahkan menutup sebuah gua. Mungkinkah ada harta karun di dalamnya? Yang Wen bertanya. Liu Chuan tertawa dan berkata, benar, ada harta karun di dalamnya. Selain itu, ini adalah harta karun yang membuat Anda iri. Apakah Anda menginginkannya? Tentu, lawan aku. Jika kamu menang, kamu bisa masuk. Memprovokasi. Mereka memprovokasi dia kapan saja dan di mana saja, menyebabkan kemarahan Yang Wen segera meningkat. Bukankah Yang Wen ingin menghajar Liu Chuan? Dia menginginkannya lebih dari siapapun. Namun, Yang Wen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Liu Chuan sekarang. Dia akan dipukuli dan sesuatu yang besar akan terjadi. Selain itu, Liu Chuan sudah berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-8, dan ketika dia berada di tahap ke-7 transformasi tubuh, dia sudah seimbang. Sekarang dia sudah lebih kuat, dia mungkin tidak bisa menang lagi. Hehe, Yang Wen, jawab aku, apakah kamu tidak suka perasaan aku diinjak? Ayo injak. Liu Chuan mengaitkan jari telunjuknya, menggunakan gerakan standar satu tangan. Yang Wen marah sampai wajahnya berkedut, tapi dia tetap menahannya. Liu Chuan, sombonglah sesukamu, kamu tidak boleh sombong lama-lama, aku tidak perlu menurunkan diriku ke levelmu. Lakukan kamu mengerti. Saya tidak peduli apa yang Anda temukan, izinkan saya memberitahu Anda, semua yang ada di kota Fengyang adalah milik keluarga yang saya. Liu Chuan tersenyum dan berkata, keluarga yang Anda. Lupakan Yang Wen, saya juga akan memberitahu Anda ini, dalam hatiku, kamu bukan apa-apa, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatuku. Jika bukan karena Yang Yongwei, ahli peringkat murid bela diri yang melindungimu, kamu pasti sudah mati sejak lama, mengerti? Petik 2. Itu Yang Yongwei lagi. Yang Wen langsung mengepalkan tangannya erat-erat, dan suara retakan terdengar. Yang Wen saat ini sudah sangat membenci Yang Yongwei, tapi bukankah Yang Yongwei ini lebih kuat darinya? Dia selalu bertingkah seperti orang yang lebih tua, memberinya pelajaran dan bahkan menyuruhnya untuk tidak bertindak impulsif. Itu jelas merupakan kesempatan bagus. Liu Chuan, jangan sombong lagi, dalam beberapa hari, tunggu saja. Yang Wen pergi dengan marah. Saat Yang Wen pergi, angin tiba-tiba berhenti, dan bahkan ada jeda sedetik. Liu Chuan tahu bahwa ada konflik antara Yang Yong dan Yang Wen, dan tindakannya adalah kontradiksi mereka. Kalau tidak, jika dia melawan mereka berdua, Liu Chuan tidak akan punya peluang untuk menang. Yang Wen suka bersikap impulsif dan mudah marah. Dia bisa memanfaatkan tempat ini, tapi Yang Yongwei tidak mudah untuk dihadapi.
Dia teliti dan tenang. Lawan seperti itu sangat menakutkan. Benar saja, Yang Yongwei diam-diam mengawasi dari balik bayang-bayang. Saat dia melihat Yang Wen berbalik, Yang Yongwei menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dia dan Yang Wen dapat dianggap telah putus sepenuhnya. Di masa depan, Yang Wen pasti tidak akan percaya padanya. Biarpun keduanya bisa menunjukkan hubungan yang sangat intim, itu hanyalah sebuah bentuk persahabatan. Setelah Yang Wen pergi, tubuh Liu Chuan melintas dan tiba di pintu masuk gua di seberang. Dia menepuk bahu para murid dan berkata, "Kalian semua, jaga di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat." Beberapa murid menganggukkan kepala, dan Liu Chuan masuk dengan punggung menghadap mereka. Sekarang, jika dia harus mengatakan bahwa ada masalah lain, itu adalah bagaimana menyembunyikan ledakan itu. Liu Chuan tidak akan mampu menciptakan ilusi dengan formasi tingkat tinggi itu. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ledakan itu? Hanya agar tidak ketahuan. Setelah memikirkannya, Liu Chuan memutuskan untuk menyerah. Karena saya tidak bisa bersembunyi, maka saya tidak akan melakukannya. Di dalam gua, tidak ada kunang-kunang, dan tidak ada yang bisa melihat tangannya. Terlebih lagi, ledakan itu ditempatkan di bagian atas gua, jadi jika sekelompok bandit datang untuk merebut harta karun itu, akankah mereka memperhatikan detailnya? Tidak. Sama sekali tidak. Pikiran mereka semua tertuju pada buah Ciantus. Tebakannya benar, tapi Liu Chuan takut sesuatu akan terjadi. Namun, tidak ada solusi yang baik untuk situasi saat ini, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengambil jalan lain. Misalnya, jika sekelompok bandit ingin bergegas ke dalam gua, mereka harus memastikan bahwa suasananya akan memanas dan mereka hanya memiliki buah Ciantus di dalam hati mereka. Dia bergegas untuk masuk duluan. Liu Chuan mengingat setiap tempat ledakan itu ditempatkan, dan dia hanya menggunakan 200 set ledakan untuk diletakkan selama 1 jam. Setelah ledakan terjadi, Liu Chuan masuk dari luar. Tuan Muda Liu Chuan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Di pagi hari 3 hari kemudian, ketika langit masih gelap gulita, Liu Jian tiba-tiba membuka pintu seolah-olah langit akan runtuh. Liu Chuan langsung bangkit dari tempat tidur, dan juga bekerja sama dengan sangat baik dengan Liu Jian. Dia sudah memperkirakan hal ini sejak lama, selain kelompok bandit Black Wind Mountain, siapa lagi yang akan datang? Ada apa, tetua klan Liu Jian? Bicaralah pelan-pelan. Liu Chuan sangat cemas. Kalau tidak, dari mana datangnya orang-orang ini untuk melawan penduduk Black Wind Mountain? Kecuali senjata ilahi yang turun dari surga untuk menyelamatkan kota Fengyang. Tuan Muda Yang Wen, tahukah Anda? Inilah kekuatan klan. Jika Anda ingin membangun pijakan di benua Qingcheng, bertarung sendirian tidak mungkin. Sedangkan untuk buah Ciantus, saya tahu Anda sangat cemas, Tuan Muda. Setelah kami menyelesaikan orang-orang dari Gunung Angin Hitam ini, buah Ciantus akan menjadi milik tuanmu. Jadi, kami tidak bisa membiarkan orang-orang dari Gunung Angin Hitam mengetahui tentang buah Ciantus kali ini. Apakah Anda mengerti? Yang Yongwei berkata, itu buah Ciantus lagi. Ketika Yang Wen mendengar 3 kata ini, dia merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Hanya sedikit dari kita yang tahu kapan waktunya tiba. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi siapa yang tahu milik siapa buah Ciantus itu? Yang Wen sebenarnya curiga Yang Yongwei akan menyimpan buah Ciantus untuk dirinya sendiri. Ide ini memang fatal, tapi dia tidak mengatakan apapun. Yang Wen punya cara sendiri untuk mendapatkan buah Ciantus. Setidaknya orang kota Fengyangmu mengatakan sesuatu. Jangan bilang mereka ingin kami menunggu di sini. Aku bisa menunggu, tapi kami saudara tidak bisa menunggu. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Setidaknya kamu harus mengizinkan kami masuk. Ayo duduk dan ngobrol menyenangkan. Raja Surgawi Hu berteriak pada mereka, menekan Yang Wen dan yang lainnya. Pasukan Black Wind Mountain semuanya dilengkapi dengan baik. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi perak dan memegang senjata. Cahaya yang terpantul darinya memberikan perasaan yang mengejutkan. Tunggu, Tuan Muda kita Liu Chuan akan segera datang. Jangan terlalu sombong terlalu lama, reputasi United College tidak boleh diinjak-injak. Yang Yongwei menjawab dengan tegas. 5 menit. Aku akan memberimu 5 menit lagi. Setelah 5 menit, meskipun kamu tidak mengizinkan kami masuk, kami akan tetap masuk. Jika kamu ingin menghentikan kami, lihat apakah kamu mempunyai kemampuan untuk melakukannya jadi. Kata Raja Surgawi Hu, Tuan Muda, itu ada di depan.
Liu Jian menunjuk ke pintu masuk. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, mereka berdua meningkatkan kecepatan dan bergegas maju. Yang Wen dan yang lainnya menoleh dan melihat Liu Chuan. Yo, Liu Chuan benar-benar ada di sini. Ketika Raja Surgawi Hu melihat Liu Chuan berdiri di tengah, matanya langsung berbinar. Ini adalah pasangan sejatinya. Hanya dengan bekerja sama dengannya dia bisa menghasilkan banyak uang. Saudara Sun, Saudara Wang, lihat, itu adalah putra Liu Xuanfeng dari United College, Liu Chuan. Raja Surgawi Hu menunjuk ke arah Liu Chuan dan memberitahu ketiga saudara laki-lakinya yang baik di sisinya. 3 orang di samping Raja Surgawi Hu adalah 4 Raja Surgawi Gunung Angin Hitam yang terkenal, 2 lainnya disebut Sun Renjian, Wang Tiangang, dan Wang Zongshan. Mereka semua ahli dalam murid bela diri menengah, dan justru karena kekuatan 4 Raja Surgawi hampir sama sehingga tidak ada yang bisa memakannya, itulah sebabnya situasi 4 Raja Surgawi begitu jelas. Liu Chuan, Wang Zongshan mengerutkan kening, yang lain tidak mengenal Liu Chuan, dia bisa dianggap lebih akrab dengannya sekarang. Dia secara tidak sengaja pergi ke Union City beberapa tahun yang lalu, dan telah mendengar tentang keberadaan tingkat kebanggaan surga di Union City, Liu Chuan. Kenapa, Saudara Wang, kamu kenal Liu Chuan? Raja Surgawi Hu bertanya. Wang Zongshan mengangguk, dan berkata, saya tidak yakin, tapi saya pernah mendengar tentang Liu Chuan sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar dia? Tidak mungkin, saat itu saya mendengar bahwa Liu Chuan adalah sampah yang terkenal, apakah dia benar-benar yang ahli yang mengalahkan Husan? Wang Zongshan dalam keadaan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Liu Chuan, yang secara pribadi telah diusir dari keluarga oleh Liu Xuanfeng, sekarang bertanggung jawab atas masalah penting seperti itu di kota Fengyang. Ketika Wang Zongshan mendengar berita kekalahan Liu Chuan menyebar ke seluruh Black Wind Mountain, dia mengira itu hanya namanya saja. Sekarang dia menyadari bahwa itu benar-benar mirip dengan Liu Chuan dulu. Sepertinya klan Liu benar-benar klan yang kuat, mampu mengubah tuan muda yang tidak berguna menjadi ahli yang kuat saat ini. Jangan pedulikan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, hari ini kita hanya punya satu tujuan, dan itu adalah meratakan kota Fengyang. Kata Raja Surgawi Hu dengan sikap yang mengesankan. Tuan muda Liu Chuan, penduduk Gunung Angin Hitam tiba-tiba berada di bawah tekanan, kami tidak dapat berbuat apa-apa, kota Fengyang berada dalam kendali Anda, jadi, Anda lihat bagaimana kami harus menyelesaikan ini. Yang Yongwei menunjuk ke arah orang-orang Black Wind Mountain. Wajah Liu Chuan pucat saat dia bertanya, mengapa mereka datang? Mereka mengatakan bahwa satu murid dari masing-masing 4 keluarga datang ke kota Fengyang kami dan menghilang. Sekarang mereka ingin masuk untuk mencari seseorang, jika kami tidak mengizinkan mereka masuk, mereka akan memaksa mereka masuk. Yang Yongwei menjelaskan, hehe, ini alasan yang bagus. Akan aneh jika Anda tidak mengajari mereka. Baiklah, mari kita stabilkan situasi dulu. Liu Chuan berkata sambil mengambil langkah maju. Sudut mulut yang Yongwei bergerak-gerak, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan lihat bagaimana Anda, Liu Chuan, akan menangani ini. Situasi saat ini seperti banjir yang jebolnya bendungan, itu tidak bisa lagi ditahan. Orang-orang yang datang adalah pahlawan. Gunung Angin Hitam, Liu Chuan berkata dengan keras. Benar, kami adalah 4 Raja Surgawi Agung Gunung Angin Hitam. Anda adalah Liu Chuan, kan? Kata Raja Surgawi Hu. Hehe, aneh, rakyat Anda sudah tidak ada lagi di sini, apa yang Anda cari kami di sini? Apakah kamu yakin bisa datang sesukamu, bahwa kita benar-benar berada di pintu masuk taman? Menurutku itu tidak akan semudah itu. Sikap Liu Chuan sangat pantang menyerah. Namun, di mata orang lain, itu tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang bukan waktunya menyelesaikan masalah hanya karena sikap keras. Begitukah, saudaraku, ikuti aku, ratakan kota Fengyang hari ini. Raja Surgawi Hu melambaikan tangannya dan semua saudara di belakangnya mengangkat senjata mereka secara serempak. Ayo, tuan mudaku Liu Chuan, ini tidak bagus. Kamu benar-benar tidak boleh seperti ini, jika ini terus berlanjut, kota Fengyang kita akan tamat. Liu Jian, orang tua berkabut ini, tiba-tiba melompat, berlutut dan memeluk Liu Pahacuan. Liu Chuan menunduk dan melihat, Penatua Liu Jian, apa maksudmu dengan ini? Tuan muda Liu Chuan, sudah jelas bahwa kota Fengyang sangat penting bagi United College. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika kita mati,
kita harus melindungi kota Fengyang. Liu Jian mengeluh. Karena Anda berkata demikian, kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada membiarkan mereka masuk. Bagaimana apanya? Petik 2. Tuan Muda Liu Chuan, apakah menurut Anda kita bisa menghentikan mereka? Meskipun Yang Yongwei dan saya sama-sama berada di level murid bela diri, mereka hanya memiliki 4 ahli di level murid bela diri. Daripada menolak dengan keras, lebih baik biarkan saja mereka masuk. Saya tahu mengapa mereka masuk, karena Agrimonia Herba adalah barang eksternal, dan mereka tidak berani mengambil alih secara paksa. Dengan cara ini, setelah kehilangan Herba Agrimonia, kita masih bisa menyelamatkan kota Fengyang. Liu Jian berusaha sangat keras untuk membujuknya, dan sepertinya alasan ini benar. Pada saat ini, Liu Jian melirik Liu Chuan dengan penuh arti, dan yang terakhir segera berjongkok. Liu Jian berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Liu Chuan, ini jebakan. Sekarang kita harus membiarkan mereka masuk sehingga kita bisa meminimalkan kerusakannya. Kalau tidak, siapa yang akan bertanggung jawab atas perlawanan keras kepala kita? Tentu saja itu kamu, Tuan Muda Liu Chuan. Pada saat itu, keluarga yang akan memiliki lebih banyak alasan untuk menargetkan keluarga Liu kita. Petik 2. F***, kamu bajingan tua, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Liu Chuan merasa jika dia tidak tahu bahwa Liu Jian adalah pengkhianat, dia akan percaya apa yang baru saja dia katakan. Jika sesuatu terjadi pada kota Fengyang, pasti Liu Chuan yang akan bertanggung jawab. Siapa yang memintamu, Liu Chuan, untuk keluar dan mengurus kota Fengyang? Jika ada masalah, mengapa mereka tidak meminta penanggung jawab untuk mencari Anda? Baiklah, sepertinya United Cholegeku ditakdirkan untuk menghadapi bencana seperti itu. Yang Wen, Yang Yongwei, bagaimana menurutmu? Liu Chuan menghela nafas ke langit dengan tatapan heroik. Ini, baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Yang Yongwei menyeka wajahnya dengan tangannya, merasa sangat tidak berdaya. Ini hanya bisa menjadi solusi terbaik saat ini. Semuanya berjalan sesuai rencana Yang Yongwei. Kota Fengyang telah dirampok, dan ketika mereka kembali untuk melapor, mudah untuk menyalahkan semua tanggung jawab mereka kepada Liu Chuan. Hanya saja Liu Chuan dengan naif berpikir bahwa dia dapat ditarik ke dalam air.